Halo semuanya, kembali lagi di channel Superkido, channel YouTube yang banyak membahas tentang analog fotografi dan tips-tips analog fotografi lainnya. Nah, di video kali ini kita nggak fotoan analog dulu, nggak hunting-hunting fotoan dulu. Tapi di video kali ini gue akan membahas 5 tips cara merawat kamera analog kalian biar makin awet, biar kamera analognya panjang umur. Oh ya, tips ini juga mungkin ada beberapa tips yang bisa juga kalian terapkan di kamera digital juga, nggak di kamera analog aja. Jadi selamat menyimak tips-tipsnya ya. Oh ya, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan juga tombol lonceng buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan info video-video terbaru di channel Superkido. Terima kasih. Oke, tips yang pertama tentu aja menyimpan kamera dan lensa kalian, kamera analog ataupun digital, di dry box ataupun dry cabinet ya. Nah, nggak melulu harus mahal kok teman-teman, penyimpanan kamera ini nggak perlu dry cabinet yang harganya bisa sampai di atas 500.000. Tapi teman-teman bisa juga mencari alternatif yaitu dry box. Harganya nggak sampai di atas 500.000, bahkan di bawah 200.000. Nanti harga dan detailnya gua taruh di layar ya teman-teman ya, kayak gini ya. Oh ya, hampir lomba. Kalau di dry cabinet itu tinggal colok aja. Kalau di dry box teman-teman butuh silika gel ya. Kalau gue ini pribadi menggunakan silika gel elektrik. Jadi kalau udah silika gelnya nggak bisa menyerap lembab, tinggal dicas. Nah, kalau teman-teman udah punya dry box ataupun dry cabinet, teman-teman pasti dijamin kamera dan lensanya lebih aman daripada orang-orang yang menyimpan kamera dan lensanya di meja ataupun di kursi, di mana-mana lah terpapar. Dan menyimpannya juga mudah, tinggal buka, simpan, tutup kayak gini ya teman-teman. Tips yang kedua tentu saja melepaskan baterai dari kameranya ya teman-teman. Jika teman-teman kameranya menggunakan baterai, ini hukumnya wajib ya, biar baterainya nggak korosi dan bisa merusak kamera tuh. Tips yang ketiga adalah mewarm up kameranya ya teman-teman. Semisal teman-teman minggu ini nggak bisa diajak hunting kameranya, nggak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa dipakai, teman-teman tinggal meluangkan waktu sekitar 15 menit, dikeluarin kameranya dari dry box ataupun dry cabinet kalian, dan dicek segala fungsinya ya, segala fungsi yang kameranya punya. Contohnya untuk kamera mechanical, salah satunya yang wajib adalah mengecek shutter speednya. Apakah shutter speednya akurat dari settingan dan kecepatannya, tirai rananya apakah membuka penuh, apakah berfungsi. Selain itu misalnya cek timernya, apakah waktunya tepat, apakah saat menggunakan timer kameranya berfungsi atau ngejepret. Nah, yang kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk kamera yang otomatis, contohnya mengecek segala modenya, manual, aperture priority, shutter speed priority-nya, dan juga shutter speed-nya ya sama kayak kamera yang mechanical tadi, dan juga mengecek autofocusnya ya. Siapa tahu autofocusnya error, jadi dicek juga autofocusnya. Kalau ini agak beda ya teman-teman, karena PNS tuh harus dari sini. Nah, ini ada sprocket gitu buat diputerin. Ini puter aja nggak apa-apa sampai mentok. Nah, mentok baru bisa jepret. Nah, tahu nyoba flashnya juga, dicek flashnya juga jangan lupa ya. Coba sekarang kita cek flashnya, pasang baterai dulu. Gitu tuh penyengingnya, terus nah tuh replay, ini putar lagi, indikatornya nyala, terus bisa jepret lagi. Nah, gitu cara
kalau mau nyobain kamera PNS ya. Kalau udah jangan lupa matiin lagi, terus cabut lagi. Tips yang keempat yaitu membersihkan kameranya setelah pemakaian ya teman-teman. Ini hukumnya wajib banget. Jadi habis dipakai pulang ke rumah sebelum masukin dry box ataupun dry kabinet, teman-teman bersihin dulu. Nanti kameranya pasti lebih awet lagi. Mantap. Nah, untuk alat-alat yang gua gunakan untuk membersihkan kamera setelah pemakaian ya ini aja sih teman-teman, simpel banget. Ini blower ya, blower kamera ya, itu blower. Yang kedua itu ini bukan tutup kacamata tapi gua menggunakan lapnya. Nah, ini lapnya mereknya Crizal. Yang ketiga gua menggunakan kuas sih, ini kuas cat ya kalau dipakai aja sih, tapi seringnya gua pakai kuas yang kanan tuh yang kecil. Yang keempat ini cairan untuk membersihkan lensa sih, tapi ini kondisional. Yang terakhir itu cotton bud untuk membersihkan sela-sela yang susah dijangkau. Nah, urutannya sih gua biasanya habis digunakan itu gua lap dulu kameranya pakai lap kacamata ataupun lap apapun itu, lap fiber kayak atau apa. Selanjutnya gua menggunakan kuas, jadi gua bersihin kameranya menggunakan kuas untuk debu-debu yang nggak bisa gua lap, yang susah nggak kebawa oleh lapnya. Gua pakai kuas, gua ya gesek-gesek aja pakai ujung kuas gitu. Nah, habis itu gua menggunakan cotton bud untuk ya debu-debu yang lebih susah lagi menggunakan kuas. Jadi gua gosok-gosok aja pakai cotton bud atau korek kuping ke sela-sela yang susah dijangkau gitu-gitu. Biasanya ini lebih mantap sih kalau ada kotoran yang keangkat tuh rasanya enak gitu. Nah, yang terakhir gua blow aja pakai blower, apa ini, blower kamera ya, gua semprot, gua tiup-tiup aja buat ya mungkin ada beberapa debu yang udah kegosok tapi nggak kebawa oleh lap ataupun kuas ataupun cotton bud tadi, tinggal di blow aja nanti langsung ketiup. Nah, gua lakukan ini ke semua kamera ya, bertahap semua kamera gua, tapi ini gua record aja yang akhir-akhirnya karena ya pokoknya urutannya sama. Nah, untuk belakang kamera ya atau backdoor kamera, untuk tirai rananya dan bagian-bagian sensitif kamera yang ada di backdoor kamera, gua hanya meniup kameranya menggunakan alat blower itu. Gua nggak lap, gua nggak pakai kuas, gua nggak pakai cotton bud karena ya agak takut aja, gua agak berani, jadi gua blow aja, takutnya tirai rana atau apapunnya rusak gitu. Oh ya, hampir lupa ya teman-teman, gua lupa untuk membersihkan lensanya. Nah, kalau lensa biasanya kan selalu gua taruh filter, gua simpan filter di depan lensanya. Gua mengelap aja bagian depannya, bagian samping kanannya, bagian body lensanya, gua lap aja pakai lap kacamata gitu nih kayak gini. Nah, itu dilap-lap aja. Nah, setelah itu udah gua lap, gua tiup aja pakai blower bagian-bagian lensa ujung-ujungnya yang siapa tahu ada debu-debu yang ketinggalan nggak kejamah oleh jari gua saat menggunakan lap. Udah gitu gua tutup. Nah, sekarang bagian belakangnya itu biasanya gua pakai cotton bud ya. Ini boleh teman-teman pakai cairan alkohol ataupun enggak, itu nggak apa-apa karena gua lihat tips-tips di tempat-tempat lain, di video-video lain itu nggak apa-apa. Asal awas bagian-bagian sensitif untuk lensa-lensa elektronik ya. Nih gua gosok-gosok aja, ini kotor banget, gua belum cuci juga. Nah, tuh lihat kotor banget kan. Ini sekali lagi. Nah, tuh kotor ya. Nah, gua gosok-gosok aja terus pakai cotton bud. Setelah gua gunakan cotton bud, tentu aja gua blow lagi pakai alat blower yang tadi biar makin yakin aja bersihnya. Nah, tips yang terakhir itu adalah pemilihan baterai. Nah, ini lebih ke tips pribadi sih yang selalu gua terapkan. Mungkin teman-teman juga mau menerapkannya setelah gua beritahu, yaitu memilih baterai dengan kapasitas atau kekuatan yang pas untuk kameranya. Ini bisa teman-teman baca di buku manual kameranya, di internet ada banyak berapa volt kah, berapa ampere kah yang direkomendasikan dari tokonya. Dari toko, dari ya pabrik mereknya itu merekomendasikannya segimana gitu. Nah, tips bonus yang terakhir adalah tentu saja menggunakan kameranya ya, difungsikan sebagaimana mestinya kamera itu digunakan, jangan disimpan aja gitu. Jadi ya ada kadang-kadang orang yang bilang semakin kameranya digunakan terus
Malah ya jadi nggak gampang rusak gitu, digunakannya secara normal aja sekapasitas kamera itu sendiri gitu teman-teman. Pasti kameranya juga senang sih kalau digunakan daripada disimpan terus di warm up tiap minggu aja, ya sama aja mesinnya juga mungkin akan ya nggak terlatih gitu untuk digunakan untuk dipakai hunting. Ya mungkin segitu aja teman-teman tips cara untuk merawat kamera analog dari gua. Semoga dengan adanya video tips ini teman-teman terbantu dan juga dapat menerapkannya ke kamera teman-teman masing-masing. Semoga kamera kalian juga awet, sehat terus dan juga tetap bisa diandalkan ya dan reliable terus. Terima kasih teman-teman yang udah menonton.